Catatan Presiden RI. Presiden menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Kita menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Kita menghormati. Presiden hadiri pertemuan secara virtual dalam Forum Ekonomi Dunia atau WEF di Istana Bogor. Presiden tegaskan APBN 2021 antara lain difokuskan untuk penanganan COVID-19 dan dampaknya. Saya Muslih, inilah catatan Presiden RI selengkapnya. Catatan Presiden RI. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara secara resmi Rabu 25 November menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA tahun 2021. Presiden Jokowi di hadapan para menteri, kepala lembaga dan kepala daerah mengatakan pada tahun 2021 masih akan menghadapi ketidakpastian karena ekonomi global yang juga penuh ketidakpastian. Presiden menjelaskan APBN 2021 akan difokuskan pada 4 hal, yaitu penanganan COVID-19, utamanya pelaksanaan vaksinasi. Kedua, perlindungan sosial, terutama bagi kelompok yang kurang mampu dan rentan. Dan ketiga, APBN difokuskan pada program pemulihan ekonomi, terutama dukungan terhadap UMKM dan dunia usaha. Dan dalam APBN tahun 2021, pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar 2.750 triliun. Ini tumbuh 0,4% dibandingkan alokasi belanja di APBN 2020. Alokasi ini terdiri dari belanja untuk kementerian dan lembaga sebesar 1 triliun 1000 triliun 1032 triliun rupiah untuk belanja kementerian dan lembaga. Saya ulangi, 1032 triliun untuk belanja kementerian dan lembaga. Kemudian untuk transfer daerah dan dana desa sebesar 795,5 triliun. Tentu saja alokasi belanja tersebut akan kita manfaatkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan prioritas pembangunan di berbagai bidang. Kesehatan misalnya sebesar 169,7 triliun, pendidikan 550 triliun, infrastruktur 417,4 triliun, perlindungan sosial 408,8 triliun, ketahanan pangan 99 triliun, pembangunan bidang teknologi dan informasi 26 triliun, dan seterusnya. Di saat perekonomian kita masih lesu, maka belanja pemerintah tadi sudah disampaikan oleh Menteri Keuangan, bahwa belanja pemerintah menjadi penggerak utama roda ekonomi kita. Oleh karena itu APBN 2021 harus segera dimanfaatkan, harus segera dibelanjakan untuk menggerakkan ekonomi kita. Oleh sebab itu saya minta kepada seluruh menteri, pimpinan kementerian dan lembaga, kepala daerah, terutama yang memiliki anggaran-anggaran besar, seperti tadi sudah saya sampaikan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, dan yang lainnya yang memiliki anggaran yang besar, daerah juga sama, lakukan lelang sedini mungkin di bulan Desember ini, agar bisa menggerakkan ekonomi di kuartal 1 2021. Artinya di bulan Januari itu sudah ada pergerakan karena lelangnya sudah dilakukan setelah DIPA ini nanti diserahkan. Kemudian juga yang berkaitan dengan bantuan sosial. Ini Pak Menteri Sosial, di awal Januari 2021 juga harus segera diberikan kepada
penerima manfaat kepada masyarakat agar belanja masyarakat meningkat, agar konsumsi masyarakat meningkat, sehingga juga menggerakkan ekonomi di lapisan bawah. Kita harus bekerja lebih cepat, karena kita sudah sering saya sampaikan, kita dalam kondisi krisis, semangatnya, auranya harus berbeda, tidak pada kondisi normal, semuanya harus, sudah sering saya sampaikan, semuanya harus pindah channel ke extraordinary, agar program stimulus ini betul-betul bisa berdampak dan memberikan daya ungkit pada pertumbuhan ekonomi. Dan dalam kesempatan ini saya minta kepada seluruh menteri, kepala lembaga dan kepala daerah untuk melakukan reformasi anggaran. Agar bisa menggerakkan ekonomi baik nasional maupun di daerah. Manfaatkan APBN dan APBD dengan cermat, efektif, tepat sasaran. Seluruh rupiah yang ada di APBN maupun APBD harus betul-betul dibelanjakan untuk kepentingan rakyat. Selain itu, di hadapan sejumlah menteri atau kepala lembaga serta kepala daerah, Presiden Jokowi mengingatkan tentang pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Namun demikian akan segera melangkah untuk melakukan recovery melalui vaksinasi. Yang insya Allah nanti kita harapkan vaksinnya sudah datang di akhir bulan November ini atau awal Desember 2020, tetapi itu juga tidak langsung bisa disuntikkan, dilakukan vaksinasi tidak, masih menunggu langkah-langkah kaidah-kaidah scientific, data-data sains yang diperlukan untuk mendapatkan yang namanya emergency use authorization dari BPOM. Jadi meskipun vaksin sudah datang, kita masih menunggu tahapan-tahapan di BPOM. Dan kita harapkan, insya Allah juga kalau enggak di akhir 2020 atau di awal di bulan Januari nantinya, di awal 2021, vaksinasi bisa kita lakukan. Kita telah melakukan simulasi-simulasi di beberapa tempat, tapi ini juga tidak mudah karena mendistribusikan ke 34 provinsi, ke 514 kabupaten dan kota memerlukan sarana dan prasarana yang tidak sedikit. Cold chain, box pendinginnya, karena vaksin ini memerlukan kedinginan tertentu sehingga perjalanan ke 514 kabupaten kota, 34 provinsi memerlukan kehati-hatian. Dan kita harapkan setelah vaksinasi dilakukan, pemulihan kesehatan dan rasa aman masyarakat akan kita harapkan akan memicu kegiatan ekonomi masyarakat juga bisa bergerak, dan kita harapkan juga bisa menciptakan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya. Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam acara yang dilakukan secara luring dan daring tersebut, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Masih dari Istana Merdeka Jakarta, Rabu 25 November, Presiden Jokowi menanggapi salah seorang anggota kabinetnya, yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo yang ditangkap KPK. Menurut Presiden, pemerintah menghormati putusan terhadap pejabat negara yang sedang berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, tentunya kita menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Kita menghormati. Dan saya percaya KPK bekerja transparan, terbuka, profesional. Pemerintah konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Presiden Jokowi sebelum menentukan figur yang akan menggantikan Edi Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, jabatan Menteri KKP ad interim dipegang oleh Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.
Dalam kegiatannya pekan ini, Jumat 27 November, Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di tempat itu, Presiden Jokowi meninjau langsung lokasi pembibitan pohon. Presiden dalam keterangan persnya antara lain mengharapkan pada tahun 2021 mendatang, di lokasi pembibitan Rumpin akan bisa memproduksi kurang lebih 16 juta bibit pohon. Kita harapkan mulai tahun depan ini akan dibangun kurang lebih 7 nursery. Lokasi pembibitan itu ada di Bogor di Jawa Barat, kemudian ada di Toba di Sumatera Utara, kemudian ada di Mandalika di NTB, kemudian ada di Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, dan ada di Sulawesi Utara di Likupang. Dan juga untuk lokasi pembibitan bagi perbaikan hutan mangrove kita. Kita sudah merencanakan akan kita kerjakan kurang lebih 630.000 hektar mangrove, sehingga itu juga perlu nursery, perlu lokasi pembibitan yang segera juga akan kita siapkan. Dalam kunjungan kerja itu, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dan Menteri LHK Siti Nurbaya. Dalam rangka peringatan Hari Guru Nasional dan HUT ke-75 PGRI dalam kanal YouTube Sekretariat Presiden yang diunggah Sabtu 28 November, Presiden Joko Widodo mengatakan, di tengah kondisi pandemi saat ini, peranan dan inovasi para guru dalam melangsungkan kegiatan belajar sangatlah penting. Menurut Presiden, para guru dituntut untuk tetap berkarya dan terus berinovasi melangsungkan kegiatan belajar baik secara daring maupun luring. Pemerintah menyadari sepenuhnya berbagai kesulitan yang dihadapi para guru di era pandemi. Oleh karena itu, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung guru agar tetap bisa menjalankan pendidikan secara baik dan kesejahteraan guru terbantu. Saya sebutkan sebagian saja, misalnya penggunaan dana bantuan operasional sekolah, dana BOS untuk pembayaran guru honorer. Tidak lagi dibatasi 50%, tapi bisa lebih dari itu. Pemerintah memberikan bantuan subsidi umum BSU sebesar 1,8 juta rupiah, dibayarkan Rp600.000 per bulan selama 3 bulan kepada sekitar 1,8 juta guru dan tenaga kependidikan honorer. Bantuan paket pulsa internet untuk guru dan berbagai program peningkatan kualitas guru seperti program Guru Belajar, Laman Guru Berbagi, dan seri webinar Guru Belajar. Pada bulan September 2020 kemarin, saya juga telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Saya ingin guru-guru kita yang berstatus P3K memiliki gaji dan tunjangan setara dengan PNS yang lainnya. Saya sudah menginstruksikan kementerian, lembaga terkait dan pemerintah daerah untuk berkoordinasi dan berkolaborasi melakukan rekrutmen seleksi guru ASN dengan status P3K mulai tahun 2021 dengan jumlah yang besar. Hadirin yang saya hormati, pemerintah menyadari adanya masalah ketercukupan jumlah guru yang harus segera kita atasi. Saat ini, keberadaan guru honorer memang sangatlah besar peranannya dalam membantu keberlangsungan pendidikan di negara kita. Tidak semua memenuhi syarat untuk menjadi PNS karena memang usianya melampaui usia yang ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu, percepatan penambahan guru yang paling utama adalah melalui rekrutmen guru dengan status P3K. Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi secara resmi mengucapkan selamat Hari Guru Nasional dan HUT ke-75 PGRI. Presiden berterima kasih kepada para guru yang pantang menyerah dan terus berjuang di tengah keterbatasan.
Anda masih bersama saya Musli dalam catatan Presiden Republik Indonesia. Catatan Presiden RI. Dalam rapat kabinet terbatas di Istana Merdeka Senin 23 November yang membahas evaluasi penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional, Presiden Jokowi ingatkan kepada Komite Satgas dan para gubernur betul-betul mengatur urusan yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 dan urusan ekonomi. Presiden minta keseimbangan gas dan rem harus berjalan dengan baik. Strategi yang sejak awal kita sampaikan, rem dan gas itu betul-betul diatur betul, jangan sampai kendor dan juga berisiko memunculkan gelombang yang kedua ini yang bisa membuat kita setback, mundur lagi. Karena itu langkah-langkah pencegahan dan intervensi terhadap potensi-potensi kegiatan yang melanggar protokol harus dilakukan dengan ketegasan. Lakukan tindakan pencegahan sedini mungkin. Yang ketiga, saya juga minta kepada Mendagri, Kapolri, dan Satgas di daerah untuk memberi perhatian khusus pada proses pilkada. Karena tinggal kurang lebih 2 minggu lagi agar ini juga tidak mengganggu pekerjaan besar kita, yaitu menyelesaikan COVID dan ekonomi. Tegakkan aturan, kemudian terus disiplin protokol kesehatan harus dilakukan secara ketat, terutama nanti pada saat hari pencoblosan. Dan tentu saja di saat-saat kampanye-kampanye terakhir ini. Kemudian secara khusus nanti akan kita bicarakan mengenai libur panjang yang nanti juga akan ada di bulan Desember, yang akan kita bicarakan nanti dalam rapat hari ini secara khusus. Yang keempat, persiapan vaksinasi. Kemarin saya lihat simulasi vaksinasi, saya lihat di lapangan sudah baik dan saya minta simulasi ini terus dilakukan. Saya akan ngecek mungkin 1 atau 2 kali lagi sehingga nanti saat pelaksanaan betul-betul pada kondisi yang sudah sangat baik. Dan yang paling penting menurut saya terus dilihat, dievaluasi mekanisme dan proses distribusi dari vaksin. Yang menurut saya paling penting agar perjalanan vaksin ke daerah ini bisa berjalan aman dan lancar. Kemudian yang terakhir, yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi, saya minta agar yang berkaitan dengan lapangan kerja itu menjadi perhatian. Berikan perhatian khusus. Sementara itu, saat menjelaskan tentang pembahasan rapat kabinet terbatas dalam keterangan persnya melalui daring, Menko PMK Muhadjir Effendi menjelaskan, Presiden Jokowi menegaskan tentang sejumlah hal, di antaranya soal pengurangan hari libur pada libur akhir tahun dan libur pengganti cuti bersama Idul Fitri. Kemudian yang berkaitan dengan masalah libur cuti bersama akhir tahun, termasuk libur pengganti cuti bersama Hari Raya Idul Fitri, Bapak Presiden memberikan arahan supaya ada pengurangan dan beliau memerintahkan supaya segera ada rapat koordinasi yang dilakukan oleh Kemenko PMK dengan kementerian dan lembaga terkait, terutama yang berkaitan dengan masalah libur akhir tahun dan
pengganti libur cuti bersama Idul Fitri. Selain Menko PMK Muhadjir Effendi turut menjelaskan tentang rapat kabinet terbatas itu, Menkes Terawan Agus Putranto, Kepala BPUM dan Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Munardo. Melalui virtual, Presiden Jokowi Rabu 25 November memberi sambutan pada pembukaan Munas ke-10 Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Di hadapan para ulama tersebut, Presiden Jokowi mendukung penuh ikhtiar MUI dalam mewujudkan Islam rahmatan lil alamin dalam kehidupan bangsa yang majemuk. Corak keislaman di Indonesia identik dengan pendekatan dakwah kultural yang persuasif dan damai. Tidak menebar kebencian. Jauh dari karakter ekstrem dan merasa benar sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa semangat dakwah keislaman kita adalah merangkul, bukan memukul. Karena hakikat berdakwah adalah mengajak umat ke jalan kebaikan, sesuai akhlak mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, ikhtiar MUI didukung oleh semua elemen bangsa yang menyadari untuk hidup berdampingan dan bekerja sama demi kebaikan dan kemajuan bangsa. Pemerintah tidak dibiarkan sendirian, namun ditemani, bahkan dibantu oleh berbagai ormas Islam bersama para ulama, para habaib, dan para cendekiawan Muslim. Inilah modal berharga kita sebagai sebuah bangsa yang belum tentu dimiliki oleh negara-negara lain. Bapak Ibu peserta Munas yang saya muliakan, saat ini pemerintah terus mengerahkan semua sumber daya untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19, menyeimbangkan penanganan kesehatan dengan penanganan ekonominya, membuat masyarakat aman dari COVID tapi juga tetap produktif dan mampu bertahan hidup. Saya memberikan apresiasi penghargaan yang tinggi pada langkah responsif MUI dalam mencegah penularan COVID-19 dengan menyusun sejumlah fatwa dan panduan beribadah untuk memastikan keamanan dan kemudahan umat saat beribadah. Fatwa-fatwa yang sangat kontekstual, senafas dengan prinsip-prinsip kemaslahatan. MUI juga sangat konsisten menyuarakan pentingnya kita mematuhi protokol kesehatan dalam setiap kegiatan, termasuk kegiatan beribadah dan berdakwah. Selain itu, Presiden juga berharap kepada MUI dapat membantu dan mengawal program vaksinasi yang akan segera dilakukan sebagai jalan keluar mengatasi pandemi COVID-19 agar kesehatan masyarakat cepat pulih dan ekonomi bisa bangkit kembali. Presiden Jokowi minta percepatan reformasi birokrasi yang bersamaan dengan reformasi struktural harus terus dilakukan. Pernyataan itu diungkapkan oleh Presiden Jokowi dalam sambutan secara virtual pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-49 Korpri sebagaimana diunggah dalam kanal YouTube Sekretariat Presiden hari Minggu ini. Menurut Presiden Jokowi, pandemi COVID-19 yang melanda saat ini memberi momentum perubahan. Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo mengatakan era pandemi COVID-19 mengharuskan aparat birokrasi lebih adaptif dan lebih terampil dalam menggunakan teknologi. Kelembagaan pemerintahan yang gemuk, tumpang tindih, dan tidak efisien harus segera diintegrasikan. Jenjang eselonisasi yang panjang harus dipangkas untuk mempercepat pengambilan keputusan. SOP yang panjang dan kaku harus diringkas dan fleksibel dan berorientasi pada hasil. Konsekuensinya, kompetensi SDM aparatur sipil negara harus menyesuaikan. Mindset-nya harus goal-oriented, berorientasi hasil, adaptif dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Memberikan kesempatan kepada yang terampil dan ahli, walaupun masih junior, untuk tampil di depan, serta berpikir kreatif dan inovatif untuk memecahkan masalah dan memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Yang kedua, selain tugas pelayanan yang cepat dan efektif, aparatur sipil negara juga harus menjalankan tugas kebangsaan. Keberadaan ASN di seluruh wilayah Indonesia sampai ke pelosok
perbatasan negara dan pelosok desa adalah simpul pemersatu bangsa yang selalu mengamankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, setia menjaga dan tunduk pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), terus menjaga nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, serta menjaga nilai-nilai toleransi dan kerukunan. Tugas mulia ini harus saudara-saudara jalankan dengan sebaik-baiknya. Keberadaan ASN di seluruh wilayah Indonesia juga harus bekerja untuk memotori pembangunan di seluruh pelosok Indonesia, menyampaikan prioritas program pembangunan nasional kepada masyarakat, aktif dalam pendidikan masyarakat, memberikan teladan dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, Presiden Jokowi mengajak seluruh anggota Korpri untuk menjadi bagian penting dalam proses perubahan besar-besaran yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Anda masih bersama saya Musli dalam catatan Presiden Republik Indonesia. Catatan Presiden RI. Sementara itu, dalam kegiatan internasionalnya, pekan ini Presiden Jokowi secara virtual menghadiri pertemuan Forum Ekonomi Dunia atau WEF untuk Indonesia di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu petang 25 November. Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri BUMN Erick Thohir. Dalam keterangan persnya, Menlu Retno melalui daring di Istana Bogor, Jawa Barat menjelaskan, Presiden Jokowi dalam pertemuan itu antara lain menjelaskan persiapan yang terus dilakukan oleh Indonesia untuk vaksinasi. Presiden Jokowi lanjut Menlu menjelaskan tentang pendekatan vaksin baik yang dilakukan jangka panjang maupun jangka pendek. Di sisi ekonomi, Presiden menyampaikan meminimalisasi resiko sosial dengan melaksanakan perlindungan sosial bagi kelompok miskin dan rentan serta melaksanakan program pemulihan ekonomi nasional dengan memberikan dukungan bagi UMKM dan dunia usaha. Jadi menurut Presiden, krisis ini digunakan Indonesia untuk berbenah, bukan saja menekan tombol reset, tetapi melakukan lompatan ke depan. Visi besar, transformasi besar, dan aksi besar. Presiden juga menjelaskan mengenai pembangunan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan resilient. Presiden menjelaskan mengenai Omnibus Law yang ditujukan untuk reformasi regulasi dan birokrasi serta memberikan kepastian hukum. Sementara itu, di tempat yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan 3 hal konsistensi pemerintah Indonesia dalam penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Saya menyampaikan bahwa pemerintah konsisten melakukan 3 hal. 1, penyelamatan daripada nyawa rakyat Indonesia dalam penanganan COVID-19. Yang kedua, penyelamatan dalam membuka pekerjaan dan juga yang terpenting lapangan kerja yang disediakan di masa yang akan datang. Karena itu program kerjanya yaitu ada 3, tadi saya sampaikan, Indonesia Sehat, Indonesia Bekerja, dan Indonesia Berkembang. Di situ kita sampaikan bahwa bagaimana upaya kita di pemerintahan selalu bagaimana memprioritaskan kesehatan menjadi utama dalam pada kegiatan kami melakukan pandemi ini. Di mana kita jelaskan, kita juga melakukan standarisasi daripada pengobatan, kita juga mencari solusi untuk vaksin, agar vaksin ini juga bisa menekan kematian dan juga menekan penularan. Nah, karena itu kita lakukan dengan konsisten. Di Indonesia Bekerja kita sampaikan bagaimana pemerintah terus hadir dalam melakukan kemudahan kepada rakyat Indonesia, baik melakukan bantuan sosial, apa juga subsidi gaji, ataupun BLT desa, ataupun program prakerja dan lain-lainnya. Karena kita ingin memastikan rakyat Indonesia bisa bekerja.
Dan tentu kesempatan ke depan yang tadi disampaikan Ibu Menlu ketika Bapak Presiden menyampaikan bahwa pada saat krisis ini juga bagian kita untuk menjadi pijakan atau loncatan ke depan. Kita tidak bisa berdiam diri, karena itu investasi yang dilakukan apakah tadi pembangunan infrastruktur, pembangunan percepatan dari kawasan industri, kawasan wisata, food estate, dan lain-lain, ini menjadi bagian terpenting. Dan ini bagian dari kita menyelaraskan daripada program jangka panjang pemerintah. Dalam pertemuan tersebut, menurut Menlu, dirinya menyampaikan bulan November ini merupakan bulan yang banyak diselenggarakan konferensi tingkat tinggi, yaitu KTT ASEAN, KTT APEC, dan KTT G20 yang baru diselenggarakan pekan lalu. Demikian catatan Presiden RI, saya Musli dan tim liputan di Istana Kepresidenan, Muhammad Rizkianto dan Bayu Istiqlal melaporkan. Catatan Presiden RI.